Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo para pecinta sejarah dan penikmat keindahan kata. Perkenalkan, saya Gadiri Sang Harimurti dengan NIM belakang 049 Dan saya Arjuna Tirta Santosa dengan NIM belakang 043. Jadi selamat datang di podcast Jejak Pujangga Baru, mengukir modernitas dalam sastra Indonesia pada tahun 1933 sampai 1942. Pada episode kali ini kita akan mengarungi periode yang sangat penting dan penuh semangat, tentunya pembaharuan era Pujangga Baru yang membentang dari tahun 1933 hingga 1942. Bagaimana era periodisasi Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Baik Mas Gading, pada periode 1933 itu menjadi tonggak penting dengan lahirnya majalah baru di sastra Indonesia. Ya. Yang ketiga tokoh itu yaitu yang bernama Sultan Takdir, Alis Jabana, Arjim Pane, dan Amir Hamzah. Apa ketiga tokoh itu, Mas Juna? Baik Mas Gading, mereka adalah sastra garda depan yang memiliki visi untuk membebaskan sastrawan Indonesia dari gungkungan sastra tradisi lama. Ya. Baik Mas Gading, kan itu ada latar belakangnya. Ya. Bagaimana itu latar belakangnya menurut Mas Gading kemunculan Pujangga Baru? Jadi menurut saya latar belakang kemunculan Pujangga Baru itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik saat itu juga. Adanya semangat nasionalisme yang membara sebagai respon terhadap penjajahan Belanda, ditambah dengan semakin banyaknya kaum terpelajar yang mengenyam pendidikan barat, melahirkan keinginan kuat untuk merumuskan identitas bangsa yang modern termasuk dalam ranah sastra. Itu Mas Arjuna. Para Pujangga Baru mereka membawa ciri khas yang membedakan karya-karya mereka dari periode sebelumnya. Tema-tema nasionalisme dan modernitas mendominasi. Bayangkan saja, mereka di tengah perjuangan kemerdekaan yang masih panjang, mereka lantang menyuarakan itu, dan mereka semangatnya begitu keras untuk membuat merdeka. Adanya bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan juga yang sangat pesat di tangan para Pujangga Baru. Mereka berupaya memantapkannya sebagai bahasa sastra yang modern dan mampu menyampaikan gagasan-gagasan yang kompleks. Jadi pengaruh sastra barat juga tak terhindarkan. Bentuk-bentuk puisi baru seperti soneta dan terzina mulai diperkenalkan. Begitu pula dengan teknik penceritaan novel yang lebih mendalam dan drama modern yang mulai dipentaskan. Oke, mari kita kenali terlebih dahulu beberapa tokoh sentral dan karya-karyanya ikonik dari periode ini. Tentu saja tak biasa dilewatkan dengan novelnya yang terkenal, layar perkembangannya. Pada saat itu tuh terkenal pesat namanya di kalangan remaja itu. Beliau menggambarkan dinamika hubungan antar generasi dan cita-cita kemajuan untuk bangsa kita yang kemungkinan besar akan maju besar. Baik Mas Gading, mari kita kenali dulu beberapa tokoh yang sangat terkenal di periode kali ini. Tentu saja nama-nama yang tidak asing lagi bagi sastrawan Indonesia, yaitu ada Sultan Takdir, Alis Jabana. Tak biasa dilewatkan dengan beberapa novel-novelnya yang ditulisnya.
Beliau menggambarkan dinamika hubungan antar generasi dan cita-cita anak muda. Untuk generasi sekarang ya biar agak maju, mungkin Indonesia tahun depan ya mungkin Indonesia di sini aja, mungkin tahun depan di Cina. Amin. Bisa jadi. Kemudian ada tokoh Amir Hamzah yang disebutkan Mas Arjuna tadi ya. Beliau itu sering dijuluki sang raja penyair Pujangga Baru. Lewat kumpulan sajaknya yang indah dan mendalam seperti Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Beliau melukiskan perasaan cinta kesepian dan juga kerinduan dengan bahasa yang puitis dan memukau. Baik Mas Edi, dan jangan lupa juga tokoh satu ini Arjim Pane dengan novel psikologinya yang kontroversial. Belanggu novel ini secara terang-terangan menceritakan isu-isu sosial di Indonesia dan pergolakannya di tokoh-tokoh itu sangat penting. Jadi Mas Arjuna, selain 3 tokoh utama tadi, masih banyak lagi nama-nama penting yang turut pada periode Pujangga Baru, seperti Sanusi Pane dengan drama-drama sejarahnya, dan ada juga Hamka dengan novel-novel religius dan romantisnya. Selanjutnya ada Rustam Effendi dengan drama simboliknya, serta para penulis wanita seperti Sari Yamin, Ismail, dan anak agung Panji Tisna yang memberikan perspektif baru dalam karya mereka. Marketing ada pula beberapa karya-karya Pujangga Baru, tidak hanya terbatas pada puisi dan novel. Drama modern mulai mendapatkan tempat meskipun belum sepopuler bentuk sastra lainnya selain itu melalui majalah Pujangga Baru. Berbagai esai dan kritik sosial yang tajam. Pada saat itu kan sastra mulai mengkritik seseorang, bangsa, sosial, bahkan seluruh Indonesia sih. Sayangnya Mas Arjuna, periode gemilang itu pun harus terhenti oleh kedatangan penjajahan Jepang pada tahun 1942. Peristiwa itu pun membawa perubahan drastis dalam segala aspek kehidupan, termasuk dunia sastra. Namun warisan Pujangga Baru sangatlah berharga. Mereka telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan sastra Indonesia modern, memperkenalkan gagasan-gagasan baru, dan yang terpenting menanamkan semangat nasionalisme melalui karya-karya yang terus dikenal hingga saat ini. Jadi dulu itu harus semangat itu ya, kayak tidak hanya itu. Tidak hanya dulu pun yang semangat, sekarang pun harus juga semangat. Karena pun zaman pun sudah berubah, jadi kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun. Oke, baik Mas Edi. Jadi mereka tidak hanya melalui kata-kata, mereka juga melalui semangat yang begitu keras untuk kemajuan bangsa, agar bangsa Indonesia semakin maju, semakin meningkat, semakin berkembang pesat, pemuda-pemudanya semakin kreatif, semakin bertambah. Perjalanan kami dalam menelusuri jejak Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia, dan semoga menambah wawasan untuk teman-teman dan kita semua biar bisa berpikir kreatif, berpikir kritis tentang keadaan Indonesia. Dan jangan lupa follow and subscribe podcast kami, dan jangan lupa diikuti podcast kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.